Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan untuk bersekutu dari tempat kami masing-masing. Engkau mengasihi kami, Engkau juga dapat menjangkau kami dimanapun kami berada, dan melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau mempersatukan kami. Kami telah menaikkan syukur kami kepada Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan mazmur. Kami mau mendengarkan Tuhan berbicara lewat pemberitaan firman-Mu. Karena itu Bapa, Engkaulah yang akan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan seluruh jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengarkannya dimanapun berada. Sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan dengan damai sejahtera, dengan sukacita, kekuatan, bahkan dengan kelegaan, dengan kelepasan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, tema firman Tuhan pagi sore hari ini bagi kita adalah iman dan doa. Yang mau kita perhatikan dalam hal ini adalah bagaimana supaya kita sebagai orang percaya, kita menghidupi iman dan doa itu secara beriringan. Bagaimana seharusnya kehidupan doa orang beriman itu, dan bagaimana seharusnya kehidupan iman orang yang suka berdoa, yang menikmati kehidupan doa. Marilah kita membuka Alkitab kita dan membaca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi perhatikan di sini, saudara-saudara, ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, dikatakan di sini, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kemudian dilanjutkan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, artinya beribadah, berpaling kepada Allah artinya mencari Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Dia katakan di sini, ia harus percaya bahwa Allah ada. Tetapi bukan hanya percaya Allah ada, karena semua manusia secara alami percaya bahwa Allah itu ada. Tetapi di sini dilanjutkan, setelah dikatakan, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, di sini poinnya. Jadi orang beriman akan mendapatkan upah dari Allah jika mereka sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, sungguh-sungguh mencari Dia ini tentu salah satu bentuknya dari kehidupan orang beriman, orang percaya adalah berdoa. Kehidupan doa. Ini yang sangat ditekankan di sini. Jadi walaupun banyak agama, bahkan di dalam kekristenan itu sendiri, kalau orang beribadah tetapi dia tanpa iman, dia tidak berkenan kepada Allah. Walaupun dia percaya Allah ada, tetapi kalau dia tidak mencari Allah, juga tidak berkenan. Dan harus mencari dengan sungguh-sungguh, memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman dan doa apa saja yang mau kita capai supaya iman dan doa itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Karena seharusnya demikian. Ada 4 hal yang mau saya sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama, kita mau melihat kalau kita bicara iman dan doa yang harus dimiliki seseorang adalah
Dia menikmati, yang pertama adalah dia menikmati hubungan yang dekat dengan Allah melalui doa. Sekali lagi, yang pertama, menikmati hubungan yang dekat atau yang erat atau yang intim dengan Allah melalui doa. Jadi sudah semestinya orang yang beriman itu, beriman yang berkenan kepada Allah itu memiliki aktivitas doa, aktivitas rohani, yaitu kegiatan doa yang dilakukan dengan rutin, dengan baik, bukan hanya karena ada kebutuhan. Tetapi dia harus melihat bahwa doa itu sudah menjadi kebutuhan dia. Kalau itu kebutuhan pasti dicari. Tuhan Yesus mengingatkan para pendengarnya dan dalam Matius pasal 6 ayat 6 sampai 7, Matius pasal 6 ayat 6 dan 7 dikatakan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Jadi sama seperti dikatakan penulis Ibrani tadi, orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ya. Jadi masuklah. Jadi kalau kamu tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, kamu yang datang menghususkan waktu itu, akan membalaskannya kepadamu. Dan ditambahkan di sini, saya baca ayat yang ke-7. "Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan." Bukan berarti berdoa dengan waktu yang lama, dengan kata-kata yang banyak itu sesuatu yang salah. Maksudnya di sini adalah kita berdoa, kita gunakanlah kata-kata itu sebaik mungkin, bukan diulangi menjadi sia-sia. Apalagi disertai dengan anggapan yang salah, dengan banyaknya kata-kata doa maka dikabulkan. Tidak. Harus sesuai dengan kehendak Allah. Jadi di sini jelas kita melihat iman dan doa itu akan berjalan bersama-sama jika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya berdoa menunjukkan hubungan yang dekat dengan Tuhan? Kita memiliki ruang untuk berdoa, ruang waktu, ruang tempat di mana kita berdoa, di mana waktu itu dan ruang itu kita khususkan hanya untuk berdoa. Dan pada saat kita berdoa, tidak kita izinkan hal-hal yang lain mengganggu aktivitas doa kita. Seperti kita mengadakan tatap muka terhadap seseorang, membicarakan hal-hal yang penting kepada teman dekat kita. Dan di dalam doa inilah kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kita, permohonan kita, keluhan kita. Apapun bisa kita sampaikan. Harus memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Allah. Itu baru bisa iman dan doa itu berjalan berdampingan. Mengapa Yesus mengatakan ini kepada orang banyak? Karena dia melihat ada kebiasaan-kebiasaan agamawi pada waktu itu. Mereka sangat taat, sangat disiplin melakukan aktivitas rohani, salah satunya berdoa. Tapi motivasinya salah, caranya salah. Sehingga itu hanya kegiatan yang tidak berdampak kepada iman mereka. Karena apa? Karena itu hanya perintah agama. Tapi di sini dijelaskan ada hubungan. Berdoalah kepada Bapa
Jadi kita anak, dia Bapa kita. Kita umat, dia adalah Allah kita. Tidak ada hubungan yang paling intim melebihi hubungan seorang anak dengan Bapa. Hanya anaklah yang boleh datang kapan saja menghadap Bapa, dan Bapa selalu rindu bersekutu dengan anaknya. Dan kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, ibu-ibu, iman dan doa berarti kita hidup dalam pengenalan akan Allah. Ini bagian yang kedua. Hidup dalam pengenalan akan Allah. Pengenalan di sini apa? Selain hubungan intim tadi, kita tahu sifat-sifat Allah itu melalui apa yang dilakukannya kepada kita, yang dikatakannya kepada kita, karena kita bergaul dengan Allah, karena kita bersekutu dengan Allah. Saudara-saudara, kalau ingin mengenal seseorang harus bertemu dengan orang itu, harus bergaul dengan orang itu, harus berkomunikasi dengan orang itu, harus saling mendengarkan dengan orang itu. Jadi iman dan doa itu berjalan bersama-sama. Yang pertama tadi, selain kita memiliki hubungan yang erat dengan Allah, tapi ada pengenalan. Ya, pengenalan di sini adalah pengenalan yang sangat dekat. Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 17 dan 18, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jadi ini dikatakan kepada orang percaya oleh Paulus. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Mengapa Paulus mengatakan ini di ayat yang ke-17? Karena jemaat Efesus ini dulu adalah orang-orang penyembah berhala, menyembah kepada dewa dan dewi. Sehingga Paulus harus mengingatkan. Dan ditekankan ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Dulu, janganlah seperti mereka. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi katakan, jangan lagi hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan. Ini dia. Jadi kalau tidak ada persekutuan, maka iman dan doa itu hanya sebagai suatu simbol. Ya, karena kita adalah orang yang beragama. Jadi bagaimana supaya itu bisa berjalan bersama-sama? Kita harus punya persekutuan dengan Allah. Saudara mengerti arti persekutuan itu adalah unity, ada hubungan, selalu ada komunikasi, selalu ada kerjasama, selalu ada dialog. Itu namanya memiliki persekutuan dengan Allah. Kata persekutuan ini tentu akrab di telinga kita. Kita adalah orang persekutuan, pasti kita suka bertemu. Ya. Saat-saat ini ada situasi yang membuat kita tidak bisa bersekutu seperti sedia kala. Artinya kita tidak bisa bertemu. Tetapi sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang memiliki persekutuan satu dengan yang lain, kita saling merindukan, kita ingin bertemu. Untuk sementara kita gunakan sarana ini. Dan Tuhan telah memberikan kepada kita sarana supaya kita bisa bersekutu dengan Dia. Jadi ada hubungan dengan Allah, bersekutu dengan Dia. Kalau hanya menjalankan kegiatan-kegiatan agama, semua bisa. Saudara-saudara, semua bisa. Kalau sudah waktunya ibadah, hari Minggu dia beribadah, waktunya dia pertangyangan. Tapi apakah itu sudah membuktikan bahwa orang itu memiliki persekutuan dengan Allah? Belum tentu. Belum tentu. Jadi harus bagaimana? Dia harus punya kedekatan dengan Allah. Dan di sini
akan terjadi kebalikan dari apa yang dikatakan oleh Paulus. Kalau orang bersekutu dengan Allah, kalau orang mengenal Allah, maka pikirannya itu akan diperbaharui. Kemudian kalau orang bersekutu dengan Allah, kebodohannya pun akan disingkirkan. Dan tidak ada lagi kedegilan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Jadi janganlah, sampai Paulus mengingatkan, karena ada kecenderungan mereka hidup secara duniawi, sehingga dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Siapa orang yang tidak mengenal Allah? Bukan karena mereka tidak beragama, tetapi karena mereka tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Mungkin mereka punya agama, mereka menjalankan perintah agama, tapi sesungguhnya mereka jauh dari Tuhan. Tentu mereka tidak beriman. Seperti yang dikatakan dalam pembacaan awal kita tadi, karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau hanya menjalankan perintah agama, tidak beriman, itu tidak berkenan kepada Allah. Buktinya dia beriman apa? Dia percaya Allah ada dan mempercayai Allah dan mempercayakan hidupnya kepada Allah. Bagaimana dia bisa mempercayakan hidupnya kepada Allah? Karena dia mengenal Allah itu. Bagaimana dia bisa mengenal Allah itu? Dia punya persekutuan dengan Allah. Haleluya. Dan yang berikutnya, yang mau kita lihat di sini, yang ketiga, dalam iman bisa berjalan seiring atau beriringan dengan doa itu, jikalau seseorang selalu tunduk dan bergantung kepada Allah. Jadi kalau yang pertama tadi adalah menikmati hubungan yang dekat dengan Allah. Yang kedua adalah hidup dalam pengenalan akan Allah. Jadi pengenalan akan Allah itu karena ada hubungan yang dekat dengan Allah. Dan sekarang kita melihat yang ketiga adalah selalu tunduk, bergantung kepada kedaulatan Allah. Saudara perhatikan tadi dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, barang siapa percaya, beriman kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini adalah suatu sikap ketundukan, kebergantungan kita kepada Allah. Hal ini ditegaskan oleh para Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Jadi perhatikan di sini apa yang dikatakan oleh Paulus. Sebelum kita lihat apa tujuannya dan apa hasilnya, naikkanlah permohonan. Jadi apa yang kita perlukan kita mohonkan kepada Allah, bukan langsung cari solusi dengan cara kita sendiri. Kemudian doa syafaat, mendoakan orang lain, dan ucapan syukur untuk semua orang, semua kita doakan. Dan ada satu yang ditekankan di sini, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bagaimana kita bisa hidup tenang kalau Tuhan mengendalikan semua? Bagaimana hal itu terjadi? Maka kita harus tunduk. Kita harus bergantung kepada Tuhan, selalu bergantung kepada Tuhan. Dan bentuk kebergantungan kepada Tuhan itu, selain mempercayai Dia, tetapi menyerahkan segala sesuatunya kepada Dia. Bagaimana cara kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan? Yaitu dengan cara menaikkan doa-doa kita.
Dan di dalam doa itu ada beberapa unsur di sana. Permohonan adalah salah satunya. Tapi di situ harus ada ucapan syukur. Kita syukuri semua apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Dan kita juga perlu bersyafaat, yaitu mendoakan orang lain. Ya. Karena pemerintah, para pembesar itu adalah hamba-hamba Allah. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Kita harus tunduk kepada pemerintah. Bergantung kepada Allah ini adalah merupakan satu hal yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Di dalam pengalaman pengiringan saya akan Tuhan, saya mengalami pembentukan di sekolah teologi, bagaimana hidup di asrama. Tetapi kami diajar oleh guru-guru kami, mereka menceritakan pengalaman-pengalaman rohani mereka. Dia selalu mengatakan, kalau kamu perlu sesuatu, kamu jangan mengeluh kepada orang lain, sekalipun kamu anggap orang itu sanggup untuk membantu kamu. Belum tentu dia mau membantu kamu. Atau kalau dia membantu kamu, jangan dia tidak senang membantu kamu. Apapun yang menjadi pergumulanmu, berdoa. Kalau kamu sudah berdoa belum dijawab, berdoa lagi. Awalnya ini tidak mudah, saudara-saudara. Bagaimana bergantung kepada Allah. Apalagi masih ada orang yang bisa kita harapkan. Apalagi masih ada orang yang bisa kita andalkan. Tidak mudah bergantung kepada Allah. Saya dalam perjalanan hidup saya setelah saya di dalam dunia pelayanan adalah orang yang membiasakan diri, harus aman. Kalau bepergian itu ke suatu tempat, apalagi sampai keluar kota, keluar pulau, ada acara-acara, kebiasaan saya itu saya tidak berani untuk pergi kalau tidak ada persiapan, termasuk dana yang dibutuhkan, saudara-saudara. Ya mungkin saya terlalu eksak, terlalu memperhitungkan semuanya. Tetapi bukan saja itu, saudara-saudara, karena saya tidak mau membebani orang lain. Tapi saya mau katakan kepada saudara, idealisme saya itu tidak selalu bisa saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Ada kalanya saya harus melakukan perjalanan jauh dengan tidak adanya dana biaya yang sudah tersedia, tapi saya harus pergi. Ya, saya harus pergi. Kalau sudah datang situasi seperti itu, saya harus tunduk kepada Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini tugas yang harus saya kerjakan. Saya harus pergi. Saya tidak pergi, tidak mengadu kepada siapapun selain daripada kepada Tuhan. Ya, itu yang saya lakukan, saudara-saudara. Dan ini terjadi beberapa kali. Saya misalnya pergi ke tahun 2016 yang lalu, tahun-tahun sesudahnya pergi ke Jakarta, ke Jawa Tengah. Tapi kalau sudah Tuhan yakinkan saya berangkat, walaupun belum tersedia misalnya tiket kembali ke Medan, saya akan berangkat. Kalau saya sudah diyakinkan oleh Tuhan. Tapi saya tetap tidak pernah mengeluh kepada seseorang tentang kebutuhan itu. Saya selalu berdoa. Satu saat, dalam acara gereja di sinode kami, saya pergi. Pada saat itu tiket pesawat mahal, tapi saya hanya bisa pergi dengan tiket sekali jalan. Bagaimana selanjutnya? Tapi Tuhan buka jalan. Orang nanya kepada saya tanpa saya ketahui. Ternyata Tuhan cukupkan dengan berbagai cara sampai bisa ada kelebihan dana. Saya bisa kembali. Itu artinya bergantung kepada Tuhan. Jadi naikkanlah permohonan. Jadi saya kalau berdoa tidak hanya berdoa untuk diri saya sendiri, saya juga berdoa untuk orang lain. Bukan mendoakan orang lain supaya orang itu bantu saya, bukan. Mendoakan kesejahteraan orang lain. Karena sudah jelas Tuhan punya cara. Dan kita mengerti sejarah itu di dalam perjanjian lama, bagaimana orang Israel bisa hidup di padang gurun, di mana sumber kehidupan itu sangat-sangatlah minim di sana. Air minim, makanan minim, tanaman-tanaman juga minim. Tetapi kenapa Tuhan bisa pelihara mereka?
Tuhan melatih mereka bagaimana mereka bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Memang tidak mudah bagi mereka. Berapa kali mereka ingin kembali ke Mesir meskipun mereka budak di sana. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Saya yakin ibu-ibu punya pengalaman bagaimana ditolong oleh Tuhan dengan cara-cara yang luar biasa. Dan saya baru tahu kepada ibu-ibu sekalian, semakin saya berdoa bersandar kepada Tuhan, maka iman saya juga semakin kuat. Dan semakin kuat iman saya, maka kehidupan doa saya juga semakin baik, sehingga semakin terjadi kebergantungan kepada Tuhan. Ini yang ketiga yang perlu kita pikirkan. Yang pertama tadi, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang erat dengan Tuhan. Karena dia adalah sebagai Bapa kita. Nah, kemudian yang kedua, kita harus selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, bersekutu dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan. Dan yang ketiga, kita harus bergantung kepada Tuhan. Karena Yeremia juga mengingatkan, celakalah orang yang, atau terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Alah, apa sulit apa yang sedang kau hadapi saat ini? Belajar andalkan Tuhan. Saat-saat ini kita meminta tolong sama orang pun susah. Ya, tapi ketahuilah kalau Tuhan izinkan masalah yang kita hadapi, Tuhan sendiri akan memberikan kepada kita jalan keluar, memberikan pertolongan pada waktunya. Dan itu saya alami luar biasa di akhir tahun 2020 yang lalu. Tuhan tolong saya dengan cara-cara yang ajaib, yang tidak saya duga sebelumnya. Terlalu banyak kalau saya ceritakan kepada saudara-saudara. Tapi yang jelas saya mau katakan, bergantunglah kepada Tuhan. Dan yang keempat, setelah kita tahu iman dan doa itu bisa berjalan beriringan. Yang pertama, kalau kita memiliki hubungan yang erat dengan Allah sebagai Bapa kita. Lalu yang kedua, kita bersekutu dengan Dia. Dan yang ketiga, kita bergantung kepada Dia dalam segala hal. Dan yang keempat adalah memiliki komitmen, berkomitmen, dan juga konsisten berdoa dalam segala keadaan, dalam keadaan apapun. Jadi bukan berdoa kalau ada waktu, bukan berdoa ketika keadaan terdesak saja, bukan berdoa kalau ada kebutuhan yang kita mengharapkan dari Tuhan, tapi memiliki komitmen, berdoa, waktunya ditentukan, tempatnya kalau bisa ditentukan, dan konsisten. Ya, setiap hari kita lakukan. Dan itu kita lihat dalam kehidupan Daniel, saudara-saudara. Dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 dan ayat yang ke-12, waktu orang-orang yang membenci Daniel bermufakat untuk menjerumuskan dia karena mereka iri. Ya, tapi saudara tahu cerita ini, bahwa orang-orang yang iri kepada Daniel tidak menemukan kekurangan dia. Dia bekerja dengan baik, dia unggul dalam hikmat. Ya, tapi mereka katakan apa? Tidak ada yang kita temukan kecuali ibadah kepada Allahnya. Sehingga mereka mendatangi raja supaya membuat perintah semua orang harus sujud kepada raja, dan kalau tidak sujud kepada raja, maka orang itu akan dilemparkan ke gua singa. Dan apa reaksi Daniel? Kita baca dalam Daniel pasal 6 ayat 11 sampai ayat 12. Jadi setelah permufakatan itu dan raja membuat surat keputusan supaya semua orang harus menyembah kepada dia. Kalau tidak, mereka akan dimasukkan ke gua singa. Perhatikan reaksi Daniel ayat 11. Dari Daniel pasal 6. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Surat perintah apa? Bahwa setiap orang yang tidak menyembah kepada raja, pergilah ia ke rumahnya. Kemana dia pergi? Ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Berarti ada
Daniel ini punya ruang khusus berdoa yang arahnya atau kiblatnya itu ke arah Yerusalem. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Perhatikan di sini kalimatnya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini yang saya katakan tadi, berkomitmen untuk berdoa dan dilakukan secara konsisten. Dan lihat ayat yang ke-12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Jadi mereka itu yang mereka tunggu. Apakah Daniel ini masih tetap beribadah? Kalau Daniel hanya mau menyelamatkan nyawanya dari hukuman akibat kalau tidak mau menyembah kepada raja, bisa saja dia nggak usah berdoa dululah, nanti ketahuan. Oh ini tidak. Tetapi justru demi didengar oleh Daniel berita itu, dia pergi ke rumahnya, dia berlutut, dia berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dan kita semua tahu risiko dari keputusan Daniel itu. Akhirnya dia dilemparkan ke gua singa. Meskipun raja ingin melepaskan Daniel, tetapi karena sudah terlanjur dan dia didesak, hanya raja mengizinkan. Tapi kita tahu semua bagaimana Tuhan menolong Daniel. Sedangkan mereka yang sengaja merekayasa hal itu, ketika dilihat oleh singa, mereka langsung diterkam. Sedangkan terhadap Daniel, singa itu tidak berbuat apa-apa. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, kita sebagai orang Kristen, kita bukan hanya memiliki agama yang disebut agama Kristen, tetapi kita beriman. Beriman kepada Allah yang hidup. Kalau kita beriman kepada Allah yang hidup, maka kita juga harus memiliki ibadah yang hidup. Ibadah yang hidup itu ada persekutuan dengan Tuhan. Jadi saya mau katakan pada sore hari ini, jangan kita hanya mengatakan saya orang beriman, tapi kita tidak punya kehidupan doa. Tapi jangan juga saudara mengatakan, oh saya kan sering berdoa. Tapi apakah dengan kau sering berdoa itu bisa dibuktikan dengan imanmu yang bertumbuh atau tidak? Maka, milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa. Seperti dikatakan Yesus. Dan milikilah persekutuan dengan Tuhan. Dan selalulah bergantung kepada Tuhan. Dan yang terakhir, selalu punya komitmen berdoa, konsisten melakukan doa, apapun yang terjadi. Kiranya renungan ini boleh menguatkan atau mungkin menegur ibu-ibu supaya kehidupan doa saudara semakin hari semakin baik. Tuhan memberkati kita semua. Sekarang kita akan berdoa untuk keadaan kita semua. Kita juga mau berdoa ya untuk pelayanan kita, berdoa untuk bangsa kita, berdoa juga untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami sebagai orang-orang beriman, iman kami itu berjalan beriringan dengan kehidupan doa kami. Jikalau selama ini kami mengaku sebagai orang beriman, tetapi kami tidak memiliki kehidupan doa yang baik, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami, atau kami merasa bahwa kami sudah berdoa, tapi sesungguhnya kami tidak beriman kepada Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami supaya kami memperbaiki relasi kami dengan Tuhan. Biarlah seluruh umat-Mu yang mendengarkannya dimanapun berada, boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan
yang Tuhan berikan selalu baru dalam hidup kami meskipun dalam keadaan sukar. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan, supaya itu dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, persekutuan YPDP, persekutuan Lydia, bahkan pekerjaan Tuhan secara umum. Berkati setiap umat-Mu yang memberikan dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk pelayanan YPDPA, setiap komisi, setiap unit ibadah, biar Tuhan yang memberkati baik yang di Medan maupun yang di luar kota. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, supaya Tuhan terus memberkati gereja-Mu, umat-Mu, jemaat, para pemimpin-pemimpin gereja. Tuhanlah yang memberkati mereka, sehingga gereja-Mu hadir menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk menangani keamanan di dalam maupun ancaman dari luar, ancaman teroris, peredaran narkoba, supaya pemerintah dapat melakukan tugas mereka dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Demikian juga penanganan penyebaran corona, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu baik bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami ini. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami, pergumulan kami masing-masing. Karena itu Bapa, dengarkanlah doa kami. Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai memberkati kehidupan kita semua, mulai sore hari ini, besok dan seterusnya, hingga hari Maranatha. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.